Hai semua, perkenalkan namaku Arthur. Hai semua, aku Erik. Dan aku adalah Kelvin. Kami adalah murid dari SMA Stella Maris kelas 10 MIPA 2. Hari ini kami akan membuat animasi tentang murid-murid dari SMA Stella Maris yang diberi tugas untuk menganalisis lingkungan taman. Sebelum masuk dalam cerita berikut ada pembahasan singkat tentang apa itu ekologi dan manusia ekologi. Setelah penjelasan tentang ekologi dan manusia ekologi, kita akan masuk ke awal video dari kisah murid SMA Stella Maris yang telah diberi tugas. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan berikut. Hai guys, perkenalkan aku Vin dari kelas 10 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manusia ekologis. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu ekologi? Menurut Wikipedia, ekologi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Manusia ekologi sendiri merupakan manusia yang memiliki sifat melestarikan kehidupan alam sekitarnya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Istilah ekologi sendiri dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Secara sederhana, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ekosistem. Dan secara rinci, ekologi diartikan sebagai sebuah studi terhadap hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dan juga benda mati di sekitarnya. Berikut ini merupakan kisah sekelompok murid dari SMAK Stella Maris yang mendapat tugas untuk menganalisis lingkungan taman. Pak, ayo rapat dulu. Soalnya suster mau ngomong hal penting. Baik Bu, setelah saya memberi tugas, nanti akan langsung ke ruang rapat. Baik Pak, saya duluan ya. Iya Bu, anak-anak, karena ada rapat guru, saya beri kalian tugas untuk menganalisis lingkungan taman. Kalian silahkan memilih teman untuk kerja sama satu kelompok berisi 3 anak, besok akan saya cek pekerjaan kalian. Baik Pak, Vin gimana mau kerja sama kah? Boleh? Ajak Erik juga aja. Arthur pun pindah ke sebelah Erik. Rick gimana mau kerja bareng? Boleh, sama siapa aja? Aku, kamu, sama Kelvin. Ini mau kerja di mana? Kalau gitu nanti jam 3 sore kita kumpul di taman dekat rumahmu gimana? Oke, jam 3 ya. Oke. Rick, nanti setelah pulang aku ke rumahmu ya, soalnya jarak dari rumahku ke taman dekat rumahmu itu jauh. Oke. Sekolah pun telah selesai, Arthur bertemu Kelvin saat di eskalator. Oh ya Vin, katanya kamu nanti sore ada acara ya? Iya, acara keluarga, terus kita kumpul jam 3, kamu gimana? Dah, gampang kok. Oke lah, pulang sekolah jam 1, Arthur pun main ke rumah Erik sambil menunggu jam untuk ke taman. Tur, kamu kesini udah ngomong mamamu? Udah izin kok, katanya boleh. Tapi, gak boleh pulang kemalaman maksimal jam 6. Oh, ya udah aman kalau gitu. Maksudnya? Maksudnya kalau kamu gak izin mamamu nanti dimarahi. Oh alah, oh ya, Kelvin itu ternyata sore ada acara keluarga. Loh, terus gimana? Aku udah tanya, katanya nggak apa-apa. Kasian dia, mau pergi harus kerja tugas dulu. Iya. Oh ya Tur, kamu bawa baju ganti. Bawalah. Tur, di sekitar sini ada kafe, mau ke sana dulu tak? Sambil makan dan minum dulu. Boleh tuh, lagi pula kita juga belum makan dan minum dari tadi. Oh ya, kamar mandi di mana ya? Aku mau ganti baju dulu. Kamu lurus ke dapur, terus kamar mandinya ada di sebelah kiri. Oke, setelah Arthur mengganti bajunya mereka pun langsung menuju ke kafe. Kamu mau apa? Aku nasi goreng sama es jeruk. Oke. Udah tak pesenin, tinggal tunggu datang. Oke, makasih. Setelah beberapa menit, makanan pun datang. Makannya udah datang, yuk makan. Oke. Setelah makan, mereka pun ingin langsung ke taman. Akhirnya kenyang juga, ini gimana mau langsung kah? Boleh,
Lagi pula udah jam 2:30. Mau jalan atau pesan ojek online? Jalan aja, soalnya abis dari kafe lurus terus itu sudah taman. Oke lah, kalau begitu, sampainya di taman mereka pun mulai menunggu Kelvin. Si Kelvin kemana ini? Lama banget. Katanya sih perjalanan. Kita tunggu aja. Halo guys, udah nunggu lama kah? Nggak juga, dari mana aja? Tadi kejebak macet, ternyata ada tabrakan mobil tadi. Hah, serius Vin? Iya Tur, sempet kelihatan sih, sama korbannya juga, laki sama perempuan. Jadiin pelajaran aja sih, kalau semisal nyetir jangan meleng, biar gak kecelakaan. Iya juga sih. Bahaya juga kalau meleng. Nah terus kita ngapain di sini? Kan kita ada tugas nih, menganalisis lingkungan taman dan cara melestarikannya sama cara mengolah bahan bekas. Oh iya. Aku lupa kalau ada tugas. Oh iya, aku juga lupa, untung kamu ngajak ke sini Tur. Ya kebetulan inget aja sih, aku langsung ajak Erik buat ke sini, aslinya juga lupa. Ya udah, mulai dari mana ini? Jadi ini kan tugas yang pertama berhubungan sama lingkungan. Kita cari tuh, apa aja yang sekiranya berhubungan sama lingkungan. Ekologi bisa sih kita pakai. Ekologi apa Anda? Ekologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah kan bisa tuh kita pakai lingkungan taman. Bisa sih bisa. Nah kan ada hubungannya sama ekosistem juga. Jadi kita ambil sebagian dari topik ekosistem juga bisa. Benar tuh. Kita ambil dari komponennya aja. Kan ada biotik sama abiotik. Itu kan juga berpengaruh sama lingkungan. Jadi ini buat tugas analisis taman udah sebagian yak, kurang contoh makhluk hidupnya apa aja, jadi anggap aja udah selesai. Aku dapat contoh dari internet. Jadi ada orang, namanya Rachel Carson. Dia itu seorang ilmuwan pada tahun 1907 sampai tahun 1964. Waktu itu dia nantang ilmuwan, pertanian, dan pemerintah yang menggunakan pestisida buat ngusir hama, karena menurutnya pestisida itu memiliki dampak negatif buat lingkungan. Bisa tuh dijadiin contoh, sama pelajaran buat para petani yang suka pakai pestisida. Aku pernah dengar nih, kalau kita bisa juga tanam tumbuhan di tempat tertutup. Contohnya kayak rumah kaca. Jadi tumbuhan yang kita tanam nggak mati karena tetap dapat sinar matahari meskipun di tempat tertutup. Kalau gitu kan kita juga perlu ngitung lahannya, jadi males kalau gitu. Kalau yang aku tahu, lebih gampangnya kita bisa pakai rumus vektor sama rumus trigonometri buat bangun rumah kacanya. Kalau gitu tugas kita kurang satu nih, cara daur ulang barang bekas biar bisa berguna buat tumbuhan. Contohnya mungkin dari ban bekas yang nggak kepake. Sama botol plastik. Itu bisa dijadiin pot bunga. Kita juga bisa hias sekolah pakai yang begituan. Bener juga sih, terutama botol plastik tuh, kan banyak yang nggak daur ulang atau dibuang sembarangan, itu juga bakal timbul bahaya buat lingkungan. Bener tuh, selain itu kita juga perlu mengorbankan sedikit tenaga dan waktu untuk mengolah semua itu, nanti kan kita juga yang untung. Aku setuju sama kamu Tur. Kalau gitu tugas kita udah selesai nih, tinggal dikumpulin. Nggak cuman itu Tur. Kita juga perlu bilang ke teman-teman kita masalah pencemaran lingkungan. Terutama teman sekolah. Biar kalau kita masuk nanti gak ada lagi tuh yang buang sampah sembarangan. Terutama sampah plastik. Udah, kita juga harus pulang nih, pandemi gini bahaya kalau di luar. Iya juga, kalau gitu aku pulang dulu ya, masih ada urusan. Oke Vin. Kita juga mau pulang kok. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita singkat mereka tentang manusia ekologis. Jadi kesimpulan pada video kali ini, kita perlu mengolah barang-barang bekas seperti botol plastik untuk dijadikan pot sebagai tanaman. Hal tersebut juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Kita sendiri juga perlu mengorbankan sedikit waktu dan tenaga kita untuk melakukan hal tersebut. Nanti juga kita sendiri yang akan menerima hal positif dari apa yang kita lakukan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Stay safe dan jangan lupa bernafas. See you guys.